Pada Juli 2019, gerakan boikot produk kreatif Indonesia memanas di Kuala Lumpur. Di depan kamera, Badrul, seorang mahasiswa elit, dengan yakin menyatakan bahwa industri kreatif Indonesia akan segera bertekuk lutut. Namun, dia tidak tahu bahwa keheningan para pelaku industri kreatif Indonesia yang tampak tenang saat itu adalah hitungan mundur menuju sebuah keputusan mengejutkan yang akan mengguncang negaranya hingga ke fondasinya. Pada musim panas 2019, dunia maya Kuala Lumpur diselimuti oleh gelombang panas yang tidak biasa. Di mana-mana, tagar ganyang produk digital Indonesia berkibar. Sementara di forum-forum online, aplikasi-aplikasi buatan Indonesia dicaci maki dan diberi rating bintang 1 secara massal. Bahkan, ada kelompok yang secara terbuka menyerukan boikot terhadap film dan musik Indonesia, serta relawan pengawas yang secara diam-diam memotret serta mempermalukan bioskop yang masih memutar film dari Indonesia. Pemandangan ekstrem ini akhirnya melintasi lautan dan menarik perhatian media di seluruh dunia. Sarah, seorang koresponden veteran dari media internasional, melaporkan suasana tegang di lokasi. Luar biasa. Ini pemandangan yang tak terbayangkan untuk sebuah ibu kota negara maju. Mereka menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas Indonesia sebagai kejahatan dan bersemangat untuk menyingkirkannya secara digital dan fisik. Sarah mengarahkan mikrofonnya kepada Badrul, pemimpin mahasiswa yang memegang megafon di tengah kerumunan demonstran. Ketika melihat kamera media asing, ia langsung berbicara seolah sudah menunggu momen ini. Jangan salah paham. Kami bukan kelompok barbar. Kami hanya memprotes produk-produk kreatif Indonesia, bukan negaranya. Meskipun bukti boikot digital dan intimidasi tersebar luas, Badrul dengan tenang mengklaim protes mereka berjalan damai. Merasakan kejanggalan dalam kontradiksi itu, sang jurnalis mengajukan pertanyaan tajam. Tapi pada kenyataannya, ada perundungan online dan gangguan terhadap bisnis kreatif, bukan? Itu tidak bisa disebut protes damai. Saat kebohongannya terungkap, raut santai di wajah Badrul menghilang. Wajahnya memerah, dan ia mulai meluapkan emosi yang tak tertahankan. Sejak awal, Indonesia lah yang menyerang kedaulatan kreatif Malaysia lebih dulu dengan klaim budaya mereka. Kami adalah korban, dan kami hanya melakukan protes yang sah terhadap Indonesia. Ia dengan cepat mengemukakan logika khas yang menyimpang. Karena kami adalah korban, apapun yang kami lakukan dapat dibenarkan. Masalah sejarah juga begitu. Mengapa kami sebagai korban harus mempertimbangkan perasaan Indonesia yang merupakan agresor budaya? Seolah menanggapi kemarahan Badrul, para mahasiswa di sekitarnya mulai meneriakkan slogan, "Benar, Indonesia harus minta maaf." Pencuri budaya tidak punya hak untuk membantah. Kegembiraan massa mencapai puncaknya, dan argumen Badrul meluas dari masalah budaya ke ranah industri. Orang Indonesia selalu seperti itu. Mereka mencuri milik orang lain dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Lihat saja karakter animasi populer kita. Mereka bilang itu meniru cerita rakyat mereka, kan? Maksud Anda plagiarisme? Animasi Malaysia? Ketika jurnalis itu bertanya kembali dengan terkejut, Badrul mendengus dengan angkuh. Anda tidak tahu tentang pahlawan kebanggaan kami. Klaim mereka atas asal-usulnya adalah tiruan yang jelas dari warisan kami. Bahkan game mobile terlaris kami dituduh meniru desain dari Indonesia. Dengan wajah serius, Badrul menyampaikan teori pencurian budaya oleh Indonesia. Baginya, yang sejak kecil menerima pendidikan nasionalistik yang mendalam dan hanya tumbuh dengan informasi yang menguntungkannya, hal itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Saya menjadi sangat merenungkan bahaya informasi setelah melihat video ini. Orang cenderung secara tidak sadar hanya mengumpulkan informasi yang mendukung keyakinan mereka dan menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Saya ingin ini menjadi kesempatan bagi Anda semua untuk memikirkan bagaimana lingkungan pendidikan dapat memutarbalikkan cara berpikir seseorang. Industri kreatif Indonesia berhenti bekerja sama? Bagus sekali, bukan? Ini membuktikan bahwa Malaysia bisa berkreasi tanpa bergantung pada negara lain. Jika kita melakukan boikot, industri digital Indonesia akan runtuh besok. Tawa kemenangannya di depan kamera adalah perwujudan dari kepercayaan diri tanpa dasar dan harga diri yang berlebihan. Begitu. Jadi, Anda bisa hidup dengan menyingkirkan semua produk kreatif Indonesia? Terhadap pertanyaan terakhir jurnalis itu, Badrul menjawab dengan tatapan meremehkan. Tentu saja,
Saya tidak akan pernah mengonsumsi konten yang tersentuh oleh tangan orang Indonesia. Hidup saya berjalan sempurna hanya dengan produk-produk kreatif Malaysia yang membanggakan dunia. Kamera merekam seluruh sosok Badrul yang mengatakan itu dengan tenang dan dingin. Ia belum menyadari bahwa di dalam ponsel pintar yang ia genggam, dalam game yang ia mainkan, dalam efek visual film yang ia tonton, semuanya terukir secara mendalam dengan kreativitas dari Indonesia yang ia singkirkan sebagai sesuatu yang tidak perlu. Seorang mahasiswa elit yang terbuai dalam kebahagiaan bernama ketidaktahuan. Namun, tak lama setelah itu, sebuah keputusan yang dibuat oleh komunitas kreatif Indonesia akan semakin menyulut kemarahan mereka. Pada tahun itu, Asosiasi Animasi dan Game Indonesia, dalam sebuah pernyataan pers, memutuskan untuk menangguhkan semua kontrak kerjasama dan produksi bersama dengan perusahaan-perusahaan Malaysia sebagai bagian dari respons terhadap iklim yang tidak menghargai hak kekayaan intelektual. Itu adalah penolakan tegas pertama yang ditunjukkan komunitas kreatif Indonesia terhadap Malaysia yang telah lama menjadi mitra kerja. Berita ini membuat demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur meledak. Media sosial dibanjiri oleh kemarahan, dan di tengah-tengahnya, Badrul mengangkat tinjunya seolah mendeklarasikan kemenangan. Lihat, semuanya. Indonesia akhirnya menunjukkan warna aslinya. Ini bukan tentang hak cipta. Ini adalah sabotase pengecut dari Indonesia, karena mereka takut dengan kemajuan industri kreatif kita. Para mahasiswa di alun-alun merespons hasutan Badrul dengan antusias. Benar, Indonesia pengecut. Dengan kekuatan kita akan membuat mereka menyesal. Badrul yakin. Pertempuran ini akan berakhir dengan kemenangan total Malaysia, karena ia memiliki keyakinan mutlak bahwa dunia ada di pihaknya. Pemerintah Malaysia pasti akan membawa masalah ini ke forum internasional. Komunitas global tidak akan pernah memaafkan tindakan semena-mena Indonesia. Jika kita pergi ke pengadilan yang adil, pelanggaran aturan yang dilakukan Indonesia akan terungkap di bawah terang. Ia benar-benar percaya demikian. Namun, apa yang terjadi di forum-forum industri kreatif internasional adalah kebalikan dari imajinasinya. Di sebuah panel diskusi di Singapura, delegasi Malaysia dengan putus asa memohon Indonesia melakukan pembekuan kontrak karena motif politik. Ini adalah pembalasan atas sengketa budaya, sebuah tindakan yang tidak profesional. Mereka berargumen secara emosional. Namun, terhadap klaim sepihak setelah maraknya kampanye kebencian, reaksi para profesional dari negara-negara lain dingin. Sebaliknya, moderator memberikan respons yang mengejutkan. Mohon sampaikan pernyataan Anda secara singkat. Terhadap perwakilan Malaysia yang terus berpidato panjang lebar, moderator dengan tenang memberikan peringatan yang secara efektif memerintahkan penghentian pidatonya. Keheningan canggung yang menyelimuti ruangan dipecahkan oleh perwakilan dari Asosiasi Indonesia. Keputusan ini murni profesional, didasari oleh perlindungan terhadap aset intelektual dan talenta kami. Ini sepenuhnya sesuai dengan praktik bisnis internasional dan tidak ada masalah sama sekali. Setelah presentasi fakta yang tenang itu selesai, diskusi berlanjut ke topik berikutnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Forum yang seharusnya menjadi ajang untuk menghakimi Indonesia malah menjadi tempat di mana pertunjukan tunggal Malaysia ditonton dengan dingin. Namun, kebenaran yang tidak menyenangkan itu tidak sampai ke telinga Badrul di Kuala Lumpur, karena media Malaysia menyembunyikan kegagalan itu dan hanya melaporkan tajuk utama yang gagah berani, seperti delegasi Malaysia menekan industri kreatif Indonesia dengan kuat. Indonesia sedang dipermalukan di seluruh dunia. Mereka tidak punya tempat lari lagi. Selain itu, ada peristiwa yang mempercepat kesalahpahaman Badrul. Ia menemukan artikel dari beberapa seniman independen di Indonesia yang mengkritik asosiasi mereka sendiri, dengan mengatakan bahwa pembekuan kontrak itu berlebihan. Asosiasi harus segera mencabut penangguhan itu. Para seniman Indonesia yang hebat dan berakal sehat mengerti betapa memalukannya tindakan asosiasi mereka. Badrul bersukacita seolah telah memenangkan lotre dan mulai menyebarkan artikel itu sebagai bukti. Semuanya, bahkan di dalam Indonesia sendiri, kritik terhadap asosiasi mereka meningkat. Komunitas kreatif Indonesia juga di pihak kita. Para pemimpin asosiasi itu terisolasi. Mereka secara sepihak mengubah kritik segelintir orang menjadi suara seluruh komunitas dan menggunakannya sebagai bahan untuk memperkuat kebenaran mereka sendiri. Dikelilingi oleh perasaan gembira, Badrul menggulir layar ponselnya sambil terhanyut dalam keadilannya yang menyimpang.
Di sana, ditampilkan pengumuman kuliah dari seorang arsitek dan pengamat budaya kelas dunia. Kuliah khusus Budi Pradono diselenggarakan di Universitas Malaya. Saat itu, ia belum tahu. Di tempat itu, keadilan yang ia yakini akan dijungkir balikkan dari dasarnya, dan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terbayangkan menantinya. Pada September 2019, kampus Universitas Malaya ramai oleh kedatangan seorang tokoh kelas dunia, Budi Pradono, seorang legenda hidup di dunia arsitektur yang dikenal dengan wawasan budayanya yang tajam. Tentu saja, tidak hanya mahasiswa jurusan arsitektur, tetapi juga banyak mahasiswa aktivis seperti Badrul yang berbondong-bondong datang, dan aula utama tempat acara berlangsung penuh sesak hingga tidak ada ruang untuk berdiri. Badrul mendapatkan kursi di barisan depan dan menunggu dengan tangan terlipat. Mari kita lihat bagaimana seorang maestro dari Indonesia akan menilai Malaysia saat ini. Saya yakin dia akan tercengang melihat kemajuan industri kreatif kita. Badrul hanya menganggap kuliah ini sebagai bahan untuk memuaskan patriotisme yang menyimpang. Akhirnya, di tengah tepuk tangan meriah, Budi Pradono naik ke panggung. Terima kasih telah mengundang saya. Hari ini, saya ingin berbicara tentang kebenaran dan kolaborasi dalam dunia kreatif. Kuliah itu penuh dengan wawasan mendalam tentang bagaimana batasan negara menjadi kabur di era industri kreatif global. Para mahasiswa dengan antusias membuat catatan. Namun, di tengah kuliah, sebuah pernyataan dari Budi mengubah suasana di aula. Untuk membuat karya yang hebat, kita membutuhkan talenta terbaik yang melintasi batas negara. Misalnya, dalam bidang animasi 3 dimensi, efek visual, dan pengembangan aset game, talenta dari Indonesia secara konsisten berada di garis depan di kawasan ini. Kita harus banyak belajar dari etos kerja dan kreativitas mereka. Saat itu, aula menjadi riuh. Di tengah badai ganyang Indonesia yang melanda Malaysia, pernyataan yang secara terbuka memuji Indonesia muncul. Kerutan dalam muncul di dahi Badrul. Ia tidak tahan lagi. Dan begitu sesi tanya jawab dimulai, ia adalah orang pertama yang mengangkat tangan. Profesor, saya punya keberatan. Badrul berdiri seolah merebut mikrofon. Anda memuji talenta Indonesia, tetapi itu adalah pandangan yang sudah usang. Sekarang, baik dalam animasi maupun game, Malaysia jauh melampaui Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah bangsa yang tidak menghargai karya orang lain. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita pelajari dari bangsa seperti itu. Banyak mahasiswa di aula mengangguk dan bertepuk tangan atas pernyataan Badrul. Aula diselimuti oleh suasana panas seperti rapat umum anti-Indonesia. Namun, Budi tetap tenang dan menatap Badrul. Matanya memancarkan kecerdasan rasional dan mendalam, seolah sedang mencerahkan seorang pemuda yang emosional. Aku mengerti patriotismemu. Tapi tahukah kau, apa kualitas terpenting bagi seorang kreator? Itu adalah mata untuk melihat fakta secara objektif. Budi berbicara perlahan, namun dengan nada yang kuat. Kau bilang industri kreatif Malaysia adalah yang terbaik. Memang, karya-karya Malaysia luar biasa. Tapi, aplikasi super yang sangat penting untuk memesan makanan, transportasi, dan pembayaran digital yang kalian gunakan setiap hari, menurutmu dipelopori dan disempurnakan oleh negara mana? Badrul terdiam, kehilangan kata-kata. Benar, itu. Budi dengan jelas dan seolah mencerahkan Badrul, melanjutkan. Hanya perusahaan rintisan dari Indonesia yang pertama kali berhasil membangun ekosistem super app yang begitu kompleks dan stabil di Asia Tenggara. Kehidupan nyaman yang kalian banggakan di kota-kota besar sebenarnya berjalan di atas fondasi inovasi digital dari Indonesia. Kegemparan di aula berubah menjadi kebingungan yang berbeda. Kalian sekarang mencoba menghancurkan semangat kolaborasi itu. Bukan hanya industri digital, dunia hiburan kalian juga begitu, kata Budi sambil menunjuk ke arah layar proyektor. Coba kita lihat ini. Badrul, meski dengan wajah kesal, tetap memperhatikan. Di layar, ditampilkan cuplikan sebuah serial animasi yang sangat populer di Malaysia, pahlawan kebanggaan anak-anak. Terima kasih. Kau pasti sering menonton serial ini, kan? Badrul mengangkat dagu dan menjawab dengan bangga. Ya, tentu saja. Ini bukti kehebatan kreator Malaysia. Budi dengan tenang bertanya, apakah kau tahu fakta bahwa sebagian besar proses pemodelan 3 dimensi dan efek visualnya dikerjakan oleh studio-studio di Indonesia? Gerakan Badrul benar-benar berhenti. Apa? Budi dengan tenang menyajikan fakta.
Mereka adalah pahlawan tak terlihat di balik serial kebanggaan kalian. Mereka membuka lowongan kerja bagi talenta terbaik tanpa memandang paspor, dan hasilnya adalah karya berkualitas dunia yang bisa kau nikmati. Saat mengetahui cerita ini, saya kembali terkesan dengan kedalaman talenta Indonesia. Animasi, efek visual, coding. Saya membuat adegan ini karena saya ingin banyak orang tahu tentang keberadaan kontribusi tak terlihat yang biasanya tidak terlihat, tetapi menopang industri kreatif global dari dasarnya. Badrul menatap layar di depannya dengan tatapan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Fakta bahwa ia, dengan mulut yang sama, yang menyerukan boikot, ternyata setiap hari mengagumi hasil karya dari orang-orang Indonesia. Tidak heran ia kehilangan kata-kata. Tidak mungkin. Ini pasti diproduksi sepenuhnya di Malaysia. Kepada Badrul yang terguncang, Budi terus menekan. Jangan berpaling dari fakta. Bukan hanya animasi. Budaya populer yang kalian gandrungi juga begitu. Budi beralih ke topik berikutnya. Ia mengoperasikan remote di tangannya dan menampilkan sebuah gambar di layar. Kau bilang suka bermain game. Apa kau kenal dengan karakter ini? Yang ditampilkan di layar adalah gambar seorang karakter dari game mobile buatan Malaysia yang telah ia mainkan sejak lama. Animasi, super app, dan sekarang game. Badrul hanya bisa berdiri terpaku tanpa bisa berbuat apa-apa di hadapan rentetan fakta yang disajikan Budi. Tampaknya pertarungan sudah berakhir. Namun, tak lama setelah itu, sebuah insiden besar yang tak terduga oleh siapapun akan terjadi. Gambar karakter yang ditampilkan di layar adalah dari game nasional Malaysia, Ksatria Siber. Bagi Badrul, ia adalah karakter favoritnya dan simbol kemandirian industri game Malaysia. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Budi menjungkir balikkan akal sehat mereka dari dasarnya. Kalian bilang, ini asli dari Malaysia. Ya, coba bandingkan dengan video di balik layar ini. Saat Budi mengganti slide, sebuah video diputar di sebelahnya. Video itu menunjukkan para seniman digital di sebuah studio di Bandung, Indonesia, sedang merancang, menggambar, dan menganimasikan karakter tersebut. Kemiripannya 100%, karena memang mereka adalah pembuatnya. Di tengah riuh rendah penonton, Budi dengan tenang menyatakan fakta. Perusahaan game Malaysia itu melakukan subkontrak untuk 70% aset visual game ini ke studio di Indonesia. Ini adalah praktik umum dalam industri global. Apakah kau masih bersikeras bahwa Indonesia yang menjiplak? Bukti yang terlalu jelas. Badrul berdiri terpaku dengan wajah memerah. Namun, harga dirinya, bahkan dalam situasi ini, tidak mengizinkannya untuk mengakui kekalahan. Video itu kan bisa dipalsukan kapan saja. Indonesia adalah penjahat yang biasa memutarbalikkan fakta. Pasti mereka sengaja membuat video palsu itu. Argumen putus asa yang tidak masuk akal. Namun, kata-kata ini justru menyulut api di aula yang tadinya sudah mulai tenang. Para mahasiswa, yang menyadari bahwa mereka tidak bisa menang dengan logika, serempak mengangkat emosi sebagai senjata. Benar, apa yang dikatakan Badrul benar. Mana bisa kita percaya? Video dari Indonesia. Jangan menghina karya bangsa kami. Teriakan mulai terdengar dari berbagai sudut aula. Itu bukan lagi diskusi. Itu hanyalah histeria massal. Budi, di hadapan kerumunan yang marah, terus berbicara tanpa mengernyitkan dahi sekalipun. Tenang dulu, saya tidak sedang membicarakan superioritas. Saya sedang menjelaskan pentingnya mengakui fakta dan kolaborasi. Namun, suaranya tidak sampai. Diam, orang tua. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu kepada mahasiswa Malaysia di tanah Malaysia. Keluar. Ini bukan tempat untuk orang pro-Indonesia sepertimu. Saat Badrul berteriak, para mahasiswa serempak mulai bersorak. Keluar, keluar. Budi adalah revisionis. Di universitas, yang seharusnya menjadi kuil ilmu pengetahuan, terdengar seruan yang menghina dan berusaha mengusir seorang dosen tamu. Di sana, tidak ada lagi secercah pun rasionalitas. Budi menghela napas dalam-dalam dan menatap profesor moderator seolah mencari bantuan. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut sang profesor menjerumuskan Budi dan kita semua ke dalam jurang keputusasaan. Tuan Budi, sayangnya, kuliah ini harus kita hentikan di sini. Profesor itu menatap Budi dengan tatapan dingin. Anda terlalu menyinggung perasaan rakyat Malaysia. Apakah itu kebenaran faktual atau bukan, itu tidak menjadi masalah. Di negara kami, ada hukum sentimen nasional yang lebih diutamakan dari apapun. Silakan segera tinggalkan tempat ini.
Itu adalah kata-kata yang setara dengan pengakuan kekalahan sebagai seorang pendidik, emosi di atas kebenaran, gengsi di atas fakta. Di negara ini, bahkan seorang pakar kelas dunia pun tidak diizinkan untuk membalik urutan prioritas itu. Budi memandang mereka dengan tatapan kasihan, lalu mulai membereskan materinya dengan tenang. Begitu, mereka yang berpaling dari kebenaran tidak memiliki kualifikasi untuk membangun masa depan. Itu adalah kuliah terakhir saya. Budi berbalik dan meninggalkan aula di tengah cemoohan yang riuh. Sementara itu, di aula yang ditinggalkan, Badrul dipuja seperti pahlawan. Kerja bagus, Badrul. Kau berhasil mengusirnya. Badrul, yang mabuk kemenangan, berseru kepada para mahasiswa. Lihat, semuanya. Otoritas apapun tidak berdaya di hadapan keadilan kita. Ia menutupi hasil pengusiran fakta dengan logika, dan dalam ilusi bahwa mereka telah menang, mendeklarasikannya dengan lantang. Gerakan boikot berhasil. Mulai sekarang, kita akan hidup hanya dengan kreativitas dan budaya Malaysia yang murni. Tepuk tangan dan sorak-sorai yang hanya untuk diri mereka sendiri. Saat itu, mereka percaya bahwa mereka telah mencapai sesuatu. Namun, yang mereka usir bukan hanya seorang dosen asing. Itu adalah suara hati nurani dan peringatan terakhir yang tersisa bagi ekonomi kreatif Malaysia. Harga dari mengabaikan peringatan itu segera datang, dan dalam bentuk yang kejam mulai menghantam kehidupan mereka. Setelah mengusir Budi Pradono dan mabuk kemenangan, namun saat musim berganti dari gugur ke dingin, angin sepoi-sepoi mulai bertiup di industri kreatif Kuala Lumpur. Penyebab dinginnya udara itu sama sekali berbeda dari pergantian musim. Angin kejam dari realitas ekonomi yang tersisa setelah demam ganyang Indonesia membuat para kreator menggigil. Suatu hari, Badrul mengunjungi sebuah kafe yang sering menjadi tempat nongkrong teman-temannya dari jurusan desain, tetapi di pintu kafe itu tertempel pengumuman penutupan. Aneh, tempat ini selalu ramai. Saat Badrul bertanya-tanya, pemilik kafe yang tampak lelah keluar dari pintu belakang. Ah, Badrul, seperti yang kau lihat, sudah tidak sanggup lagi. Badrul bergegas mendekat dan bertanya apakah ini karena gangguan dari Indonesia. Namun, pemilik kafe itu menggeleng lemah dan menatap Badrul dengan tatapan menyalahkan. Bukan, ini karena gerakan kalian. Banyak pelanggan saya adalah desainer lepas dan animator. Sejak studio-studio Indonesia menghentikan kontrak, banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Studio lokal bangkrut, dan kafe saya hanya menyisakan utang. Badrul terdiam membeku. Gerakan boikot yang ia lakukan untuk menghukum kreator Indonesia, ternyata yang pertama kali membunuh adalah para pelaku industri kreatif Malaysia sendiri. Hatinya retak sedikit oleh fakta bahwa keadilannya telah menyusahkan bangsanya sendiri. Namun, ia segera menggelengkan kepala untuk menghilangkan kecemasan itu. Tidak, ini adalah rasa sakit yang perlu. Kerusakan pada industri kreatif Indonesia pasti jauh lebih parah. Pasti sekarang mereka sedang bersiap-siap untuk menangis dan meminta maaf. Badrul, seolah-olah untuk menguatkan dirinya sendiri, mencari berita tentang industri kreatif Indonesia di ponsel pintarnya, dampak pembekuan kontrak dengan Malaysia. Ia menemukan tajuk utama itu, dan membuka artikel dengan hati yang penuh harapan, tetapi apa yang tertulis di sana adalah konten yang tidak pernah ia bayangkan. Studio Kreatif Indonesia alihkan sumber daya ke proyek Eropa dan Amerika, raih rekor pendapatan baru. Badrul tidak percaya dengan matanya dan menatap layar. Artikel itu menulis bahwa slot produksi yang ditinggalkan oleh perusahaan Malaysia langsung diisi oleh klien-klien dari Amerika Serikat dan Eropa yang sudah lama mengantre. Lebih lanjut, komentar dari Ketua Asosiasi Indonesia membuatnya terpukul. Ini menjadi kesempatan baik untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Dengan terbukanya pasar baru yang lebih menghargai talenta, dampaknya terhadap industri kami justru positif. Itu adalah pengabaian total. Mereka berteriak tidak akan memakai jasa Indonesia, tetapi kenyataannya berbeda. Studio-studio Indonesia justru telah meninggalkan pasar Malaysia yang berisiko tinggi dan toksik, lalu beralih ke pasar global. Badrul akhirnya mulai menyadari bahwa situasinya bukan tidak memakai, tetapi tidak dilayani oleh Indonesia. Saat itu, notifikasi ponsel Badrul berbunyi nyaring. Berita kilat, produksi serial animasi kebanggaan Malaysia terhenti total. Jadwal tayang dibatalkan tanpa batas waktu. Darah surut dari wajah Badrul. Peringatan Budi Pradono menjadi kenyataan dan menghantamnya.
Tanpa talenta dari Indonesia, industri hiburan kebanggaan Malaysia hanyalah cangkang kosong. Ketakutan itu mulai menelan seluruh sektor kreatif Malaysia. Bohong, tidak mungkin. Kita seharusnya menang. Badrul menggenggam ponsel pintarnya dengan tangan gemetar. Tatapan mahasiswa di sekitarnya juga mulai berubah dari pujian seperti sebelumnya menjadi keraguan dan kemarahan. Hei, apa yang kau katakan berbeda dari kenyataan? Proyek magangku dibatalkan karena ulah demonstramu, bukan? Tatapan dingin ditujukan pada Badrul yang seharusnya menjadi pahlawan. Saat rasa terisolasinya semakin dalam, sebuah email dari pihak universitas tiba untuk Badrul. Itu adalah kesempatan terakhir baginya untuk membalikkan keadaan. Namun, itu juga merupakan undangan untuk menjerumuskannya ke dalam neraka yang tidak akan pernah bisa membuatnya bangkit kembali. Beberapa minggu kemudian, aula utama Universitas Malaya diselimuti oleh suasana yang aneh. Di tengah memburuknya industri kreatif yang sudah jelas bagi semua orang, Badrul datang ke kuliah terakhir Budi Pradono untuk mencoba membalikkan keadaan. Wajahnya penuh dengan kepercayaan diri yang tidak berdasar. Lihat, semuanya, penghentian kontrak dari Indonesia tidak perlu ditakuti. Badrul berpidato dengan suara keras kepada mahasiswa di sekitarnya, bahkan sebelum kuliah dimulai. Gerakan boikot berhasil, studio-studio Indonesia menjerit, dan akan segera bersujud di hadapan kita. Ia putus asa. Ia merasakan dengan kulitnya sendiri bahwa kecemasan, bahwa Malaysia akan kalah mulai menyebar di antara para mahasiswa. Oleh karena itu, ia harus membantah Budi di tempat ini dan mendapatkan kembali daya tariknya sebagai seorang pemimpin. Akhirnya, Budi dengan tenang naik ke panggung. Kegemparan di aula mereda seperti ombak yang surut. Hari ini, saya akan berbicara tentang kenyataan yang sedang kalian hadapi. Budi memulai dengan nada yang tenang. Kau tadi bilang Indonesia akan bertekuk lutut. Tatapannya lurus ke arah Badrul. Tetapi data menunjukkan hasil yang sebaliknya. Sebuah grafik ditampilkan di layar. Itu adalah data penjualan software desain, tablet grafis, dan kursus online profesional di Malaysia. Di tengah seruan boikot, penjualan produk dan kursus dari jenama internasional yang tidak terafiliasi justru meningkat. Terutama, hasilnya menunjukkan bahwa semakin serius seorang mahasiswa kreatif, semakin ia memilih alat terbaik, tidak peduli dari mana asalnya. Keheningan yang canggung menyelimuti aula. Para mahasiswa semua bergerak gelisah, mencoba menyembunyikan merek tablet grafis atau software yang mereka gunakan. Kalian seharusnya tahu, dalam situasi yang menentukan karier kalian seperti belajar dan berkarya, kalian harus memilih kualitas daripada emosi. Budi dengan tenang mendekati Badrul. Aplikasi portofolio yang kau gunakan di ponselmu itu, bukankah server dan kerangka kerjanya dikembangkan di Indonesia? Badrul panik mencoba menyembunyikan ponselnya. Namun, ekspresinya, Malaysia adalah korban. Oleh karena itu, seluruh dunia bertepuk tangan untuk kami yang melakukan gerakan boikot. Namun, apa yang ia usir hari itu bukanlah sekadar seorang dosen. Ia mengusir kebenaran, dan bersamaan dengan itu, masa depan industri kreatif negaranya sendiri. Kini, di tengah reruntuhan harga dirinya, Badrul mulai memahami sebuah pelajaran yang pahit, bahwa sebuah bangsa yang memilih sentimen di atas fakta tidak akan pernah bisa benar-benar berinovasi. Ini bukanlah akhir dari kekalahan, melainkan awal dari sebuah kesadaran yang menyakitkan, sebuah harapan bahwa dari abu kebodohan akan tumbuh generasi baru yang lebih bijaksana, yang memahami bahwa kolaborasi adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Jika cerita ini memberimu pelajaran, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah.